High gear drivetrain pada Specialized Demo 11 itu praktis bentuknya seperti gearbox. Dan di dunia MTB penggunaan gearbox sebenarnya udah ada sejak lama. Ada macam-macam jenis gearbox yang biasa dipakai di MTB. What? Gearbox? Kan udah ada RD. Yes, selama ini kita pakainya rear derailleur atau kita panggil aja RD. Pertanyaannya, lalu untuk apa gearbox pada MTB itu diciptakan? Apakah fungsi atau cuma sekedar gimmick? Yuk, kita bahas. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain MTB, di mana kali ini kita akan bicara tentang gearbox. Jadi kemarin ada diskusi yang cukup menarik berawal dari teman gua nanya kalau gearbox itu fungsinya apa bang? Kok terlihat rumit sekali, tapi nggak terlalu signifikan ngasih impact kecepatan. Awalnya gue berpikir ini pertanyaan untuk Specialized Demo 11, di mana emang kelihatan ada semacam gearbox yang digunakan di Demo 11. Tapi ternyata maksudnya Youth Club Audio adalah penggunaan gearbox MTB pada MTB secara general. Singkatnya adalah buat apa gearbox MTB diciptakan kalau nggak bikin sepeda tambah kenceng. Itu kan? Ini pertanyaan menarik banget karena ternyata banyak orang yang mengira bahwa gearbox adalah upgrade performa. Bahwa seolah-olah kalau MTB itu pakai gearbox, itu bisa jadi ngebut wush-wush kayak roket darat gitu loh. Loh, emang speednya nggak nambah? Yang gue tahu selama ini nggak ada hubungannya dengan speed. Tapi karena ada pertanyaan itu, gue jadi makin penasaran. Dan lucunya, semakin gue ngulik tentang teknologi gearbox pada MTB, semakin jelas kalau tujuan gearbox itu bukan soal speed. Lalu buat apa dong? So, mari kita luruskan once and for all. Baik RD maupun gearbox itu punya tugas yang sama, yaitu mengubah rasio gear untuk mengantarkan tenaga secara lebih efisien, bukan menciptakan tenaga. Analoginya kayak di mobil. Gearbox mobil tidak menambah tenaga, dia hanya mengatur tenaga yang dihasilkan oleh mesin, disampaikan kepada roda untuk ngebut. Nah, mau secanggih apapun gearbox mobil itu, kalau misalnya level tenaganya sekelas Sigra, ya nggak akan mungkin pernah bisa sampai sekelas Fortuner, secanggih apapun gearbox itu. Begitu juga pada gearbox MTB. Mau secanggih apapun, secara prinsip dia tidak akan nambah tenaga. Karena yang bertugas untuk menambah tenaga adalah Dengkulmu. dengkulmu. Kalau dengkulmu itu cuma 200 watt, gearbox secanggih apapun nggak akan pernah bisa menyulapnya menjadi 400 watt. Bentar, kalau fungsinya sama, lalu kenapa nggak bertahan di RD aja? Ada beberapa alasan. Jadi harus diakui kalau kita tuh memang punya beberapa problem dengan RD. Satu, gampang ketubruk karena posisinya di belakang, bawah, rada keluar, gampang banget kehajar sama batu. Yang kedua adalah maintenance-nya tuh harus rutin. Apakah minimal banget kita bersihin. Dan ngebersihin RD kan cukup rempong ya, maksudnya wah gultik-gultik gitu, intricate sekali. Adjustment, kadang-kadang kabel berubah settingannya, ketegangan kabel berubah, tension A, B-nya berubah, rantai nggak center, mecel-mecel terus, apalagi kalau hanger udah bengkok. Banyak maintenance harus selalu rutin pada RD. Dan yang ketiga adalah posisi dia itu ada di roda belakang, di belakang. Ada tambahan bobot di belakang. Emang gearbox nggak gitu ya? Nah, problem-problem pada RD itu bisa dibantai oleh gearbox. Satu, dia secara shifting jauh lebih konsisten. Yang kedua, distribusi bobotnya lebih sentral di tengah sepeda. Itu keuntungan besar sekali. Yang ketiga, dia low maintenance. Karena
bukan lempeng-lempeng tapi bentuknya gear beneran gitu kayak gearbox motor atau mobil. Jadi dia lebih statik, lebih kaku, lebih fix gitu, nggak perlu diutak-atik. Jadi sangat low maintenance. Dan yang berikutnya adalah dia lebih terlindungi, full tercover, bahkan anti air. Dan dengan semua itu otomatis drivetrain menjadi lebih awet. Jadi secara kesimpulan cepat, ini singkat aja nih, gearbox itu bukan diciptakan untuk solusi terhadap speed, bukan solusi terhadap kecepatan. Tapi dia dibikin untuk membuat sistem transmisi menjadi lebih tahan banting. Lihat gini mah, gearbox cuma menang lebih awet doang dong. Tapi itu kan singkatnya. Tapi ada satu keuntungan besar dari gearbox yang hampir nggak pernah diobrolin oleh siapapun, nggak pernah diobrolin, bahkan di bike shop pun jarang banget diobrolin. Unsprung mesh. Apakah yang dimaksud dengan unsprung mesh? Oke, simpelnya gini. Ban, rotor, kaset, RD itu ikut mental-mentul bersama keseluruhan roda. Dan itu yang disebut dengan unsprung mesh. Sementara sisanya, yaitu frame, pedal, crank, handlebar, saddle, itu semua tidak ikut mentul-mentul bersama roda. Itu yang disebut sprung mesh. Secara prinsip, kinerja terbaik suspensi itu terjadi ketika semakin ringan unsprung mesh, semakin mudah untuk suspensi bekerja mengikuti keseluruhan kontur tanah yang akan dilewatinya. Suspensi akan bekerja dengan sangat cakep. Analogi gampangnya deh, gue punya 2 palu, satu palu karet, satu palu besi. Mana yang kira-kira paling gampang digerakin bolak-balik naik turun? Ya palu karet, kan lebih enteng. Begitu juga pada suspensi. Yuk kita lihat gimana gearbox berbeda sama RD. Dengan gearbox, komponen gear yang biasanya ada di ban belakang itu dipindah ke tengah sepeda menjadi bagian dari sprung mesh. Otomatis, roda belakang itu menjadi ringan. Dan kalau unsprung mesh menjadi lebih ringan, otomatis suspensi bisa bekerja lebih responsif ngikutin medan. Ya kalau kayak gitu mah ganti aja semua sepeda pakai gearbox, beres. Nah ini. Di luar kelebihan-kelebihan gearbox tadi, tentunya ada downside-nya juga. Satu, yang paling jelas adalah bobot lebih berat dibanding RD. Bobot gearbox itu rata-rata di 2 kilo sampai 3,5 kilo, tergantung brand sama tipenya. Sementara RD dengan kaset berapa? Mentok sekilo paling kan? Kalaupun 1,5 kilo, tetap di bawah rata-rata bobotnya gearbox. Yang kedua, gearbox itu butuh frame khusus. Jadi nggak bisa sembarang frame ditempelin gearbox, nggak. Framenya harus dibuat untuk peruntukan gearbox. Sementara RD ya tinggal tempel aja. Apalagi sekarang udah ada UDH kan, Universal Derailleur Hanger. Mau RD apapun ya tinggal tempel. Udah segampang itu sekarang. Yang ketiga, secara produksi dia jauh lebih kompleks karena materialnya dan kepresisiannya untuk memproduksinya jauh lebih kompleks. Artinya kalau produksi lebih mahal, harga jual lebih mahal lagi. Yes, dan justru hal-hal ini yang menurut gua hal-hal yang membunuh popularitas gearbox. Karena secara naluriah aja, rider itu akan lebih memilih mendingan gua ganti RD per 2 tahun sekali daripada gua harus invest gede di depan untuk sebuah drivetrain yang fix juga gitu, nggak bisa gua upgrade juga gitu, fix aja gitu. Dan untuk industri, di sisi bisnis, drivetrain konvensional itu udah punya ekosistem ekonomi yang jauh lebih matang. Spare partnya banyak, mekaniknya familiar, upgrade lebih gampang. Ya udah, selesai. Gearbox nggak punya masa depan. Menurut gue masih ada masa depan. Karena ada beberapa positioning di mana gearbox itu mulai diperhitungkan. Ada 3 tipe gearbox yang menurut gue sangat seksi dan potensial untuk saat ini. 1. Pinion. Ini yang orang bilang dari dulu adalah gigi pinion dari perusahaan ini. Gigi pinion itu pinion dari perusahaan itu. Pinion. Inilah gearbox yang paling sering disebut kalau orang ngomong tentang gearbox mountain bike. Gearbox ini murni dengan belt drive. Nggak ada chain, nggak ada rantai.
Shiftingnya sangat konsisten dan sangat reliable, udah hampir nggak perlu diapa-apain, tinggal pakai aja, tinggal ganti gigi, pakai ganti gigi, udah sesimpel itu. Secanggih itu Pinion gearbox tuh. Ini adalah gearbox yang sangat cocok untuk dipakai adventure, dipakai jadi touring bike. Dan yang ajaib, dia bisa sampai 12 atau 18 gear. 18? Yes! Kategori dewasa dong. 18 tahun. Pintu Studio 3 telah dibuka. Terserah ya, terserah kowe. Terserah kowe. Terserah kowe. Berikutnya adalah gearbox DH modern. Ini justru menurut gue lebih menarik karena yang dikejar bukan efisiensi gearingnya, bukan efisiensi shiftingnya. Kalau dilihat dari Atherton Bikes, gearboxnya bener-bener mau memanfaatkan distribusi antara sprung mesh dengan unsprung mesh. Inilah alasan kenapa beberapa insinyur atau engineer downhill itu rela untuk menerima bobot gearbox yang lebih besar, yang lebih berat, demi bisa mendapatkan sprung mesh yang lebih besar dibanding unsprung mesh. Yang tadi kita obrolin, unsprung mesh lebih ringan, otomatis kinerja suspensi akan jauh lebih optimal. Sehingga mereka bisa dapat banyak keuntungan. Satu, stabilitas mantap. Karena cuma sisa wheelset doang kan yang kerja. Yang lainnya diam aja di tengah. Yang kedua, handling jauh lebih stabil karena dia center weighted. Bobot terbesarnya berada di tengah sepeda. Berarti cocok nih, karena kan makin kesini sepeda DH tuh semakin ngandelin bobot di tengah dan bawah sepeda. Bisa di-adjust pula. Durability-nya juga dahsyat, karena semua gear itu tertutup dan terlindungi. Dan yang terakhir adalah efisiensi ruang, yang otomatis ground clearance menjadi lebih besar. Nah, gue curiga high gear drivetrain Space Demo 11 kemarin tuh, itu kayaknya mau kesini arahnya. Tapi dia belum pede buat ninggalin RD. Gitu ya kayaknya. Wih, mungkin juga ya. Tukang gosip nih, konspirasi nih kerjaannya nih. Next adalah gearbox pada e-bike. Ini gue bukan ngomongin e-bike yang masih pakai RD ya. Ini gue ngomongin e-bike yang mana motor dan gearboxnya itu di dalam satu paket. Mau motor, mau shifting, semuanya di dalam satu gearbox. Yang artinya, secara maintenance dia amat sangat minim. Yang kedua, shifting jadi otomatis. Matic. Kalau motor bisa dari motor kopling menjadi motor matic bermio-mioan itu, kenapa sepeda nggak bisa gitu? Enak banget buat dipakai komuter atau trekking, dan ini amat sangat memungkinkan untuk menjadi masa depan e-bike. Bener-bener kayak motor matic, men. Wih, masa depan RD bisa bubar nih. Apakah gearbox akan menggantikan RD? Sebenarnya yang harus dikoreksi itu pertanyaannya. Bukan lagi apakah gearbox itu akan menggantikan RD, tapi di jenis sepeda apa gearbox akan menemukan habitatnya. Balik ke pertanyaan awal, apakah gearbox bisa bikin sepeda lebih kenceng? Jawabannya tidak. Karena kalau gearbox itu memang bisa bikin sepeda lebih ngebut, para pembalap World Cup pun udah pasti pakai gearbox dari dulu. Ya kan? Tapi kan faktanya enggak. Tapi satu hal yang bikin gua nyadar, bahwa ini bukan sekedar cerita tentang gear. Gearbox juga sebuah cerita tentang distribusi bobot, tentang suspensi, tentang handling, tentang bagaimana para engineer memindahkan beberapa kilogram logam demi mendapatkan beberapa persen performa. Tapi ya mau secanggih-canggihnya gearbox, mau secanggih-canggihnya sepeda, ujungnya balik lagi ke Dengkulmu. karena apapun sepedanya, yang penting sepedahannya. Lunas ya, gue sudah menjawab pertanyaan kalian tentang gearbox. Untuk itu, ramaikan kolom komen. Hei penonton, ada kayak gitu 1-2 orang yang pakai super tanks. Minimal subscribe sama share lah. Capek nih gue ngeditnya. Doi juga capek ngomongnya. Setuju. Kasihan tuh rambutnya udah sampai putih tuh ngedit. Oke guys, thanks for watching and I'll see you in the next video. Rock and roll.